Selamat malam Bapak Ibu, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Berjumpa kembali kita pada malam hari ini dalam program Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Agniam Reynold Stephen Kurniawan, yang melayani sebagai pendeta jemaat di Jemaat Bethesda Muntok secara khusus Pospelkes Paritiga dan Pospelkes Cupat. Bapak Ibu, sebelum kita memulai perenungan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami menaikkan syukur kami kepadamu karena begitu baiknya Tuhan untuk boleh terus menjaga, melindungi, dan memberkati kami di sepanjang hari ini. Biarkanlah segala aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan yang telah kami lakukan di hari ini dapat berkenan di mata Tuhan. Dan sebelum kami menutup hari ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran sabda firman-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, Roh Kudus-Mu yang akan membantu dan melayakkan kami untuk dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk dapat kami pahami, dan kami pun dapat melakukannya firman-Mu ini di sepanjang langkah kehidupan beriman kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini sesuai dengan pembacaan Sabda Bina Umat yang terambil dari surat Efesus pasalnya yang kelima ayat yang ke-14 yang menyatakan demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pasti Bapak Ibu dan saya pernah di antara kita ketika bangun pagi hari, kita tidak benar-benar bangun. Kadangkala mungkin sudah di tepi tempat tidur, tetapi karena masih ngantuk, kita kembali berbaring dan tidur kecil selama kurang lebih 5 menit. Sebelum itu benar-benar bangun. Atau mungkin Bapak Ibu, alarm yang sudah berbunyi, tetapi kita tunda beberapa kali, supaya kita bisa tidur lagi selama 15 menit ke depan. Namun kenyataannya Bapak Ibu, kita tidak bisa dikatakan benar-benar terbangun dari tidur kalau belum beranjak dari tempat tidur dan melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, surat Efesus dikenal sebagai surat pengembalaan yang dialamatkan kepada jemaat Efesus. Dan jemaat Efesus sekalipun sudah menjadi percaya akan ajaran Kristus, tetapi mereka masih hidup dalam pola yang lama. Mereka hidup dengan tingkah laku masyarakat Efesus pada umumnya. Dan kata-kata daripada Paulus di sini mengingatkan, bangunlah dari tidur. Ini merupakan ajakan Paulus kepada jemaat Efesus yang dia panggil sebagai anak-anak terang. Sebutan anak-anak terang ini dipakai untuk membedakan mereka sebelum menerima Yesus, dan sebelum menerima Yesus mereka tak mengenal Allah, sehingga hidup dalam dosa serta larut dalam kebiasaan-kebiasaan daging yang membinasakan. Namun di sini Kristus telah menebus melalui kematian dan kebangkitannya. Karena itu harus meninggalkan manusia yang lama menjadi manusia yang baru, yang hidup di dalam terang Kristus. Disebut anak-anak terang karena Kristus bercahaya dari atas orang-orang yang percaya kepadanya. Mereka sudah menjadi anak-anak terang. Mereka adalah terang, dan bukan dari dalam diri mereka sendiri, tetapi terang itu dari Kristus. Mereka adalah terang di dalam Tuhan, dan mereka telah dipindahkan dari kuasa kegelapan dan ditempatkan di dalam kerajaan Kristus. Jadi Bapak Ibu, menjadi anak-anak terang, mereka semua bentuk kehidupan lama itu harus ditinggalkan.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bangunlah sama seperti seorang yang membangunkan yang tertidur, agar tersadar dan menyadari diri hidup di dalam terang. Bangunlah berarti tersadar akan realitas kehidupan mereka yang baru. Mereka telah menerima Kristus, maka dengan demikian haruslah meninggalkan perbuatan-perbuatan dalam kegelapan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, manusia yang lama berarti kematian dan mencintai dosa serta hidup dalam keinginan-keinginan daging yang bisa membinasakan. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, dalam ayat 14 ini Paulus bukan saja mengajak orang untuk tersadar, bangun dan melakukan aktivitas. Lebih tegas di sini, Paulus menunjukkan bagaimana sejatinya kondisi mereka bukan saja tertidur, tetapi mati. Mati dalam rohaninya. Untuk itu Paulus berkata, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dari sini Bapak Ibu kita bisa melihat, tidur yang Paulus maksudkan bukan sekedar bentuk ketidaksadaran, tetapi merupakan bentuk kematian. Karena itu, bangkit dari kematian itu diperlukan. Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, apa yang mati tidak mungkin dapat bangun sendiri. Untuk itu, Kristus memberi anugerah, berkarya dalam diri orang yang dikehendakinya terlebih dahulu. Dalam hal ini, teguran dari Paulus merupakan bagian penting dari anugerah Allah tersebut. Yang dengan demikian, orang-orang jemaat yang ada di Efesus bisa disadarkan, bahkan dibangkitkan kembali. Sehingga saat ini tidak ada alasan atau dalih bahwa Tuhan tidak memberi anugerahnya terlebih dahulu untuk dia merespon kemudian. Tuhan bisa memakai siapa saja dan apa saja. Dalam hal ini pun Tuhan memakai Paulus untuk bisa mengingatkan jemaat yang berada di Efesus. Dan dalam hal ini, kondisi bangkit tidak boleh hanya dalam soal keyakinan atau komitmen semata, tapi mari diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Sehingga bangkit atau bangun betul-betul merupakan sebuah kondisi kebalikan dari sebelumnya. Bagi mereka yang bangun dari kematian, bangun dari kegelapan, Paulus juga menegaskan kembali dengan demikian, Kristus akan bercahaya atas kamu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Kristus bercahaya, maka segala tindakan kegelapan akan disingkirkan oleh sebab terangnya. Karena itu mereka yang sudah bangun dari gelap dan bangun dari kematian, jangan kemudian bernostalgia kembali dengannya atau bunuh diri rohani dengan kembali hidup di dalam kegelapan. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, inilah ajakan firman Tuhan pada renungan malam ini, agar Bapak Ibu dan saya sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa bangun dan meninggalkan segala kegelapan dalam dosa. Anak-anak terang harus bangun dari berbagai hal yang mengikat Bapak Ibu dan saya dengan dosa dan kematian, karena Kristus telah mengalahkan maut. Ibarat rantai pengikat di mana seseorang tidak dapat dilepaskan lagi, demikian kita pun tidak akan lepas dari rantai dosa dan kematian. Tetapi yang harus kita ingat bahwa kuasa kebangkitan Kristus telah mengalahkan maut, agar Bapak Ibu dan saya, setiap orang percaya, memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sahabat-sahabat GPIB, kita harus bangun dan menanggalkan manusia yang lama, memasuki manusia yang baru di dalam Kristus Yesus. Dan marilah kita periksa hidup kita masing-masing. Hidup ini ada dua pilihan, antara kematian atau hidup. Hidup dalam kedagingan yang membinasakan dan akan membawa kita kepada kematian, ataukah jalan hidup orang percaya yang diterangi oleh cahaya Kristus akan dituntun sampai menerima mahkota kehidupan yang kekal.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah segeralah kita bangun. Mari kita berjalan di dalam terang Tuhan yang telah memberikan kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Di malam yang indah ini, Engkau boleh mengingatkan kami kembali bahwa kami terlalu sering tanpa menyadarinya kami tertidur secara rohani. Lewat kebenaran firman-Mu, Engkau mengingatkan kepada kami kembali bahwa ketika kami telah Tuhan angkat dari kegelapan dan menuju terang yang ajaib, terang keselamatan itu, maka saat ini Bapa, mari bantu kami untuk bisa beranjak dari tidur kami, sehingga kami boleh menyadari bagaimana anugerah, bagaimana keselamatan yang sudah boleh kami peroleh untuk boleh kami lakukan, kami aplikasikan di dalam tindakan yang nyata dalam keimanan kami hari lepas hari. Dan saat ini kami akan juga menyerahkan kehidupan pribadi lepas pribadi. Kami akan mengistirahatkan tubuh kami yang lelah, yang letih karena pekerjaan, karena aktivitas kami dalam kehidupan hari lepas hari. Engkau yang akan menjaga dan memelihara kami sehingga kuasa Roh Kudus mula yang akan membentengi kami dalam istirahat malam panjang kami. Dan kami pun juga menyerahkan kehidupan kami, apapun ya Bapa yang kami boleh lakukan dalam aktivitas kami pun boleh menyerahkan kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Inilah sembah syukur kami dan permohonan dan doa kami. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu renungan Night Call pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi